kita tidak sepakat dengan kondisi yang tadi Dr. Azhar, bahwa Menwa itu adalah komponen pendukung. Dan kita sepakat bahwa Menwa dan alumni Hizbut Nasional tidak berafiliasi terhadap partai politik. Tapi anggotanya boleh berpolitik. Boleh. Ya, tapi secara organisasi kita tidak berafiliasi dengan salah satu pun organisasi politik. Jadi mungkin yang menarik juga satu yang tadi adalah menyangkut masalah krisis kepercayaan. Padahal kita dibangun, PDN itu dibangun menjadi calon pemimpin di pemerintahan. Ya. Kita dididik sedemikian rupa seperti kita sudah punya peraturan disiplin tersendiri dan dilatih sedemikian rupa, termasuk teman-teman adik-adik kita Menwa yang mahasiswa yang Menwa. Jadi saya ingin bertanya, Prof, di mana persoalan krisis kepercayaan kita ini sekarang ini? Kenapa moral kita ini menjadi sedemikian rupa? Kalau kita bicara tentang Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 73, memang kita salah. Kita diberikan sebagai khalifah di dunia ini, yang ditolak oleh bumi, langit, dan semuanya. Tapi kita menerima sebagai khalifah. Nah, persoalan itu kan khalifah kan sudah diberikan amanah oleh Tuhan. Bagaimana mengatur dunia ini, bagaimana memelihara dunia dan seisinya. Tapi kita hianati amanah itu gitu. Pertanggungjawaban kita bukan hanya kepada masyarakat atau secara horizontal, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ingatkan kepada adik-adik kita juga. Setiap amanah sekecil apapun juga itu dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir kita berbagi saja, Dr. Azhar, saya takut terlalu panjang. Ya. Pak Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mungkin ya Dr. ya. Silakan. Supaya jangan lupa ya. Silakan. Adinda. Ya. Langsung mungkin ya. Nanti takutnya ya. Terima kasih Pak Sekretaris DPP. Saya sependapat dengan Bapak, mungkin karena sinyal kita kurang jauh ya. Jadi Menwa tidak sama dengan Komcat itu jelas. Dalam pemaparan saya, Pak. Sama-sama menjadi berfungsi sebagai bela negara, betul. Tetapi berbeda, sangat berbeda. Jadi di paparan saya tadi jelas itu Pak, saya sependapat dengan Bapak. Nah kemudian yang kedua, masalah krisis kepercayaan tadi. Nah memang seperti di PN, dan saya dipercaya sebagai Warik 3, nah kita dididik dan diajarkan bagaimana menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Dalam konteks yang saya bicarakan ini adalah tantangan kita, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sekjen. Nah, bela negara kekinian bukan saja hanya ancaman invasi militer ke negara kita, tetapi ancaman itu kita rasakan pertama tadi adalah disinformasi. Tadi disimpulkan oleh Adinda moderator. Nah, kemudian yang ketiga adalah krisis kepercayaan. Nah, artinya kita mengetahui seperti yang Pak sampaikan tadi bahwa pemerintah itu kan perlu legitimasi supaya kan orang lain pengikut itu mengikuti apa yang dimaui oleh pemimpin ya, dalam konteks ini ya yang pengertian biasa. Nah, kalau masyarakat tidak percaya dengan pemerintahnya, ini kan menjadi ancaman gitu loh. Oleh sebab itu kita waspadai, anggota IRMI perlu mewaspadai ini. Nah, salah satunya tadi kita bisa sebagai mentor memberikan warna ya terhadap baik masyarakat sesama anak bangsa. Jadi saya yang pertama tadi Pak saya setuju, dan itu memang di dalam pemikiran saya seperti itu, bahwa Menwa berbeda dengan Komcat. Nah, walaupun mungkin Bapak dengar ada wacana, nah dulu ketika awal-awal IPDN atau STPDN
1990, angkatan pertamanya itu kan ikut wajib militer, Pak. Termasuk salah satu di antaranya itu adalah rektor kami yang sekarang, yang terhormat Bapak Dr. Andus Halil Heri. Nah, kemudian kalau Kemenwan itu dari zaman dulu sampai sekarang tetap ada di IPDN. Nah, walaupun mungkin secara organisasinya ini perlu kami di internal IPDN mendiskusikan itu, dan akan kami sampaikan juga kepada salah satunya kepada IARMI gitu. Karena batalionnya banyak kalau di sisi jumlah, nah mungkin di IPDN itu ke depan ya kami akan mempelajari dan akan mengusulkan supaya dibentuk kesatuan sendiri resimennya gitu. Pokoknya Menwa. Ya, bahkan teman-teman kemarin bilang kenapa kita usulkan sebagai resimen Mahapraja gitu, karena banyak anggotanya juga luar biasa. Nah, jadi wacana itu sekarang, nah begitu tamat dari IPDN, maka mereka setelah sarjana mereka dikomcatkan oleh Kemenhan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti kader-kader pemerintahan ini di samping memiliki kompetensi dan integritas kepamongprajaan, nah juga mereka sebagai sebagai komcat. Nah, itu pemikiran-pemikiran Pak yang perlu masukan-masukan baik dari para alumni maupun para user, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga kepada semua komponen anak bangsa. Nah, itu baru wacana Pak. Ini tidak saya kemukakan tadi. Ini memang wacana-wacana kita ke depan, dan wacana-wacana ini sudah beberapa kali kita diskusikan dengan Kemenhan. Nah, tetapi sekali lagi Pak, saya sama seperti Bapak Sekretaris Pak Sekjen berpendapat bahwa Menwa bukan komcat bukan Menwa. Yang saya sampaikan tadi, di masyarakat seolah-olah Menwa itu komcat itu Menwa. Begitu Pak Sekjen. Terima kasih Pak Sekjen. Adinda, moderator. Pak Ketum kita yang hari ini saya lihat luar biasa. Pak. Kemudian juga mohon izin sambil cek sound saya sudah bisa didengar, host. Kemudian juga narasumber kita tadi Pak Dr. Azriman Roji. Jadi sebagaimana di awal tadi oleh Pak Sekjen, tentu seminar hari ini kita akan juga memberikan masukan, mungkin sumbang saran juga kepada stakeholder kita maupun pada pemerintah ya. Apa yang bisa kita kontribusikan khususnya dalam rangka peningkatan bela negara. Tadi saya melihat ada critical point terkait dengan menurunnya kepercayaan publik ya. Sinyamen, walaupun ini sinyamen yang disampaikan dalam diskusi kita tadi, saya pikir ini perlu identifikasi mengapa itu bisa terjadi, dan kemudian nanti mungkin saran saya kepada panitia ini bisa kita rekomendasikan kepada pemerintah. Jadi ketidakadilan itu, ketidakpercayaan tentu diawali dari merasa ketidakadilan yang ada pada masyarakat. Nah, dalam kasus penanganan bencana misalkan mungkin ada rasa perlakuan yang tidak adil. Kemudian juga tentu hal ini bisa jadi disebabkan oleh karena kurangnya informasi maupun juga kurangnya transparansi dari penyelenggaraan penanganan maupun nanti pasca bencana. Hal-hal misalkan pengakuan misalkan di level daerah maupun di level nasional kiranya bisa di-manage ya dengan baik, sehingga sekali lagi ini sebagai satu hal yang mendasari. Nah, korelasinya dengan bela negara adalah tentu kondisi di tengah masyarakat kita ini perlu kita tingkatkan kesadaran bela negara, karena dengan asupan informasi yang tidak lengkap itu potensial menjadikan masyarakat menjadi tidak memiliki menurun kesadarannya, kepercayaannya, karena memang dari sisi masyarakat juga
bela negaranya juga bisa dikatakan relatif sedikit informasi untuk meningkatkan kapasitas bela negara. Nah, karena itu diharapkan ini bisa disosialisasikan secara masif oleh institusi pemerintah maupun melalui aparatur maupun seluruh sektor yang ada, dan ini harus ditangani secara serius oleh pemerintah. Tidak bisa dibiarkan hanya menjadi salah satu tugas yang diemban oleh salah satu kementerian, misalkan dinas Kementerian Kominfo misalkan. Nah, karena itu dengan adanya pertemuan kita hari ini tentu kepada kita sudah terinformasi bagaimana kekhawatiran terhadap penurunan kepercayaan publik kepada pemerintah ini harus bisa diantisipasi, dan polarisasi ini harus kita bantu dengan beri masukan kepada pemerintah. Nah, informasi-informasi yang benar kiranya bisa kita sosialisasikan ya dengan jajaran kita yang demikian luas di seluruh Indonesia, dan juga kita jadikan sebagai pelibatan partisipasi kita dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara untuk kepercayaan masyarakat. Ini mungkin sebagai satu masukan kami ya, diharapkan nanti pertemuan kita ini bisa disarikan dan disampaikan kepada pemerintah. Saya rasa demikian. Saya tidak bertanya, Tuan Guru Pak Jerman Roji, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ismail Sinaga. Jadi concern beliau masih sama dengan terkait dengan krisis kepercayaan itu, Pak Warek. Ya. Apakah ada pengaruh governance itu juga sehingga mempengaruhi krisis kepercayaan ini? Silakan. Baik, terima kasih Adinda Ismail Sinaga. Ini ya Adinda saya, sama-sama dulu di Komando Menua. Jadi begini, nanti soal krisis kepercayaan ini nanti kita kaji lebih lanjut. Ya, saya ingin memantik, artinya inilah tantangan-tantangan bela negara kita ke depan. Saya sepakat tadi Adinda Ismail, Komandan IARMI Sumatera Utara mengatakan bahwa kepercayaan publik itu sangat berpengaruh terhadap kondisi stabilitas di suatu negara, termasuk di negara kita. Jadi oleh sebab itu saya paham ini bahwa kita akan mengusulkan kepada Pak Ketua Umum, ini pengurusnya kan belum terbentuk. Kita usulkan supaya ada kajian-kajian terhadap isu-isu krisis kepercayaan ini, yang tentunya akan berguna memberikan saran kepada pemerintah ke depannya. Nah, karena saya tadi mengatakan bahwa krisis kepercayaan ini termasuk salah satu ancaman daripada ancaman yang harus kita tindak lanjuti melalui bela negara yang IARMI ini. Nah, ini menyangkut juga dengan tadi ada sepintas saya baca, karena ini memang saya pakai handphone ya, bahwa saya ingin menjelaskan kembali bahwa kami berkoordinasi di Kemenhan itu, kalau saya selaku Warek 3 itu bukan dalam konteks sebagai pengurus IARMI, sebagai wakil rektor. Nah, ke depan saya ingin menegaskan bahwa Menwa beda dengan Komcat gitu loh. Tapi karena seluruh alumni IPDN itu nanti ditugaskan di seluruh wilayah Republik Indonesia menjadi ASN, alangkah baiknya kita bersinergi dengan Kemenhan untuk menjadikan praja-praja itu menjadi Komcat setelah tamat dari IPDN. Nah, dengan demikian bela negaranya lebih jitu juga sebagai Menwa juga sebagai Komcat juga. Tapi sekali lagi berkoordinasi dengan Kemenhan itu atas petunjuk dan izin Pak Rektor. Nah, itu konteks IPDN-nya, bukan kepada pengurus yang tidak ada sangkut pautnya begitu. Itu kira-kira Adinda Komandan. Saya setuju, begitu pengurus baru ini terbentuk, kita usulkan melalui Pak Ketum ini. Karena kita Menwa IARMI ini di seluruh Indonesia, jadi terutama dirasakan oleh teman-teman kita dari Sumatera, dan saya sekarang sedang berada di pelosok Sumatera memang. Nah, itu kajian dari kita. Nah, tidak perlu biaya banyak sebenarnya, karena pengurus-pengurus kita sampai ke kabupaten, kota. Jadi kita pelajari itu untuk memberikan masuk saran kepada pemerintah. Demikian, Adinda Moderator, Dr. Tahir. Siap, terima kasih Pak Warek. Masih ada satu lagi yang bisa kita minta tanggapannya dari IARMI Banten. Silakan Pak Satiri.
Ya, mute-nya dibuka dulu. Silakan, Pak. Suaranya belum muncul. Oh, Pak, ya Kadis Dukcapil ya? Atau yang mana nih? Oh, Pak Satiri. Tapi suaranya belum muncul. Operator. Tunggu, Pak. Atau mungkin kalau misalnya nggak pakai headset gimana, Pak? Mungkin berpengaruh itu. Iya. Oh iya, kalau begitu jangan, kalau bisa headsetnya dibuka, Pak, supaya enggak, jangan pakai headset, coba. Masih belum, suara belum kedengaran. Coba diatur volumenya dulu, Pak. Izin belum. Ya, sambil diperbaiki. Ada ya. Melihat orang ini cuma berdua aja. Silakan, Bapak. Lanjut. Udah kedengaran. Bilang lagi. Baliknya. Kita semua orang itu aja kan. Banyak ada. Oh enggak, ya. Kok Bapak aja. Baik, untuk sementara izin karena suara tidak kedengaran, saya minta ke Izin Pak Taher, izin Bang Azarisman Rohsi. Ya. Kebetulan kami dari Kalimantan Utara, tetapi menanggapi tadi dari paparan materi tadi, ada hal yang kalau menurut kami menarik dan mungkin bisa jadi kita jadikan sebagai bahan pemikiran kita ke depannya dalam pengembangan bagaimana eksisnya Menwa, bagaimana eksisnya IARMI itu ke depan. Dalam paparan tadi yang pertama terkait dengan keberadaan Menwa. Memang kalau dikatakan Menwa itu bukan komponen cadangan, itu memang sudah benar. Tetapi kalau menurut saya, ada sebaiknya kita jadikan bahan pemikiran dan kajian ke depan bahwa alumni Menwa atau anggota Menwa itu harusnya adalah merupakan komponen cadangan. Tapi kan kita sudah tahu bahwa yang namanya komponen cadangan itu batas umurnya adalah 35 tahun. Setelah 35 tahun maka dia pasti pensiun. Nah, oleh karenanya tidak ada salahnya kalau anggota resimen mahasiswa itu, setiap resimen mahasiswa itu diberikan pilihan apakah dia masuk dalam komponen cadangan atau tidak masuk dalam komponen cadangan. Artinya dipersilakan kepada orang per orang. Karena sayang rasanya potensi yang ada di perguruan tinggi anggota Menwa itu tidak dimanfaatkan oleh negara sebagai salah satu basis pertahanan untuk negara ini. Nah, kalau masalah IPDN, saya pikir saya sebagai alumni IPDN itu saya sepakat bahwa mereka adalah bagian karena mereka memang dididik dan dibentuk untuk bagaimana mengawal negara ini agar menjadi lebih baik. Pertahanan negara ini bisa lebih bagus. Tetapi secara keseluruhan, saya malah lebih menganjurkan bahwa anggota Menwa itu seharusnya ketika dia selesai latsar dan ketika dia menjadi anggota Menwa, maka dia diberikan kesempatan untuk luas untuk dia dijadikan anggota komponen cadangan. Karena itu bagian daripada strategi kita, bagaimana kita bisa memperkuat negara ini dengan menempatkan orang-orang yang ada di perguruan tinggi, ataupun alumni-alumninya itu nanti yang ada sudah tersebar dan selesai di perguruan tinggi. Jadi negara ini tidak terlalu sulit nantinya mencari personil pertahanan. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Kalau kita harus merekrut dari tentara yang reguler, betul.
kekurangannya dari komponen cadangan. Tetapi komponen cadangan itu sampai kapan bisa terpenuhi? Untuk bisa memenuhi personil untuk pertahanan negara. Saya kira singkat demikian, Bang Azarisman, ini hanya pemikiran saya saja, karena hal ini saya pikir juga bagian daripada memotivasi bagi para mahasiswa yang masuk menjadi anggota Menwa, bahwa mereka juga itu dijadikan komponen cadangan juga nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanusi. Silakan langsung direspon Pak Wan. Baik, terima kasih Abang Da Sanusi. Ya, sama-sama Menwa Mahorman Yon 12. Jadi saya sependapat, makanya tadi saya katakan, saya mohon maaf, saya ulangi kembali bahwa Menwa tidak sama dengan Komcat. Tadi saya bercerita kapasitas saya selaku Wakil Rektor Bidang Keprajaan Kemahasiswaan atas perintah dan izin Bapak Rektor, saya mencoba ya mengkristalisasi apa yang disampaikan oleh Bang Sanusi tadi, Komandan Yarmi dari Kalimantan Utara. Karena kita, mohon maaf sekali lagi tanpa mengurangi hormat saya dengan teman-teman dari perguruan tinggi lain, mohon maaf, alumni IPDN sampai saat sekarang, aduh, mati semua. Terima sudah. Tetap termonitor Pak Warek. Oke, terima kasih Dinda. Izin, berarti ini bukan tower saya yang bermasalah di sana. Jadi mengkristalisasi apa yang disampaikan oleh rekan Pura tadi, Pak Sanusi, dan mencoba bahwa alumni IPDN yang sekarang ini ada sekitar 22.000. Termasuk alumni APDN itu berjumlah semuanya 35.000. Nah, saya sampaikan ke Menhan pada saat itu bahwa mereka ini adalah ASN dan sekarang banyak menduduki jabatan-jabatan strategis. Nah, bagaimana ini berhasil, dan saya juga sekarang anggota IARMI, mengusulkan juga kepada pengurus IARMI pola-pola yang seperti IPDN kalau nanti berhasil, kita lakukan di IARMI. Jadi bukan saja Menwa yang tamat dari IPDN, tetapi keseluruhan Menwa yang sudah selesai kuliah itu menjadi Komcat. Nah, seperti itu Pak. Tapi itu nanti mungkin ya kita bicarakan lagi di tingkat pengurus nasional, nanti kita yakinkan saya yakin kalau ketum kita ini luar biasa. Karena juga apa yang kita buat di PDN itu juga salah satunya sumbangsi pemikiran dari beliau. Nah begitu Pak Sanusi. Jadi kita sudah sehati ini. Ya, Bhinneka Nara Eka Bhakti. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada suara dari perempuan nih. Ibu Munira Gunawan, silakan Ibu. Munira. Oh, Ade ya, Ade. Silakan, Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Perkenalkan, nama saya Munira Gunawan dari Universitas Papua, Prodi Pertambangan dan Perminyakan di Manokwari, Papua Barat. Saya merupakan seorang mahasiswi. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Azharisman Rozi. Menurut saya, sebagai wujud dan kecintaan bela negara terhadap negara, mahasiswi dan mahasiswa sebagai generasi muda calon intelektual harus mempunyai rasa kecintaan kepada negara. Pertanyaannya adalah, apakah ada program tentang wajib bela negara terhadap kampus-kampus yang ada? Mengingat bela negara adalah penting menurut saya. Itu saja Bapak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih Adek Munira, pertanyaannya singkat jelas. Silakan Pak Warek. Ya, terima kasih Dek Munira ya, Munira Gunawan. Nah, apakah ada kegiatan-kegiatan bela negara? Ya ada, salah satunya itu Menwa. Namun dari saran Adek Munira tadi, nah ini juga didengar oleh Pak Ketum. Nah mungkin kita kalau saya secara pribadi mengusulkan kepada Pak Ketum, nah untuk kembali kita meninjau SKB 3 Menteri itu, bukan kita yang meninjau tapi mengkaji SKB 3 Menteri itu supaya kegiatan Menwa ini
walaupun mungkin tidak kita kembalikan seperti masa lampau ya karena kekinian, tapi setidak-tidaknya bukan hanya menjadi semacam UKM. Nah, tapi ini kan harus perlu regulasi yang jelas, adinda moderator. Tidak mungkin kita ini kalau menurut saya saya baca nggak bisa mengintervensi sedemikian rupa, walaupun tadi saya katakan bahwa IRMI harus menjadi inkubator di perguruan tinggi tanpa mencampuri urusan governance-nya kampus gitu. Terima kasih, Adinda. Terima kasih. Terima kasih, Ade Unira, sudah terjawab ya. Baik, saya pikir cukup ya untuk tanya jawab dari floor juga dari layar Zoom. Banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asmarisman Rozi, Pak Rozi, Bang Rozi, terima kasih. Selamat melanjutkan tugas ya di tanah Sumatera sana. Tapi tetap kembali ke Jakarta dengan selamat ya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, diskusi kita telah selesai. Kita hanya menyaring satu kesimpulan saja, bahwa antara Menwa dan IARMI itu adalah satu kesatuan yang selalu berbuat terbaik untuk bangsa dan negara. Ya. Tidak melihat usia, tidak melihat dimanapun berada, tapi ketika negara memanggil, IARMI dan Menwa selalu hadir. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang. Semoga hari ini pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Terima kasih rekan-rekan. Sekali lagi beri tepuk tangan narasumber dan moderator kita pada pagi hari ini. Luar biasa sekali telah memberikan kita insight terkait dengan nilai-nilai negara dan juga nasionalisme. Semoga insight yang sudah kita dapatkan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Dan juga kami informasikan kepada seluruh peserta yang mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini, untuk materi dan juga sertifikat akan kami share di link Zoom, atau Bapak Ibu bisa menghubungi penanggung jawab acara ini, yaitu Ibu Dia. Sekali lagi, untuk materi dan juga sertifikat akan kami share di link Zoom. Selanjutnya akan ada pemberian cindera mata kepada narasumber dan juga narasumber kita hari ini. Yang akan doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Selain agama Islam, mohon menyesuaikan. Yang pertama, doa ini kita sampaikan kepada pendiri bangsa yang sudah terdahulu. Yang kedua, kita sampaikan juga buat saudara-saudara kita yang kena musibah, yang terdampak musibah untuk wilayah Sumatera, Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Pada hari ini, tanggal 19 Desember, kami keluarga besar Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia beserta Resimen Mahasiswa Indonesia memperingati Hari Bela Negara Indonesia. Kami kemampuan bangsa dan negara kami. Engkaulah yang maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami sebaik-baik dipekerti, karena sesungguhnya ada yang menunjukkan
kecuali hanya Engkau ya Allah, dan palingkanlah kami dari budi yang jelek, sehingga karena sesungguhnya tidak ada yang berpaling hanya Engkau ya Allah. Untuk saudara-saudara kami yang terdampak musibah, kami mengaturkan doa, Allahumma firlahu tahmirna ajrul terdana ulang. Hari kami bersih hadapan-Mu ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah. Untuk kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami, kepada bangsa kami. Saya tercinta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah membacakan doa. Semoga acara hari ini dapat memberikan keberkahan dan juga kebermanfaatan untuk kita semua. Sekian acara hari ini, kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk Ibu meninggalkan ruangan dan acara selesai. Dan mohon kesediaan bagi Bapak Ibu, kami telah menyediakan hidangan di bagian belakang aula. Setelah acara selesai, Bapak Ibu bisa untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Sekian, terima kasih. Billahi bisabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.